Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febriana dari kelas A123, Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan Universitas PGRI Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mengenai analisis karakteristik dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar, dan model pengembangan kurikulum apa saja yang digunakan dari masing-masing jenis kurikulum tersebut. Yang pertama, karakteristik dari kurikulum KTSP. KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu sekolah dan satuan pendidikan. Jadi karakteristik dari kurikulum KTSP itu yang pertama seperti mendorong otonomi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk dapat semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Yang ketiga, dengan berbasis kompetensi, peserta didik berada dalam proses pengembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian sebagai wujud pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan yang sesuai dengan kesepakatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan tersebut. Kemudian pengembangan apa sih yang cocok dengan KTSP? Nah, dalam pengembangan kurikulum pada KTSP itu yang menurut saya yang cocok yaitu pengembangan bottom up atau grassroots. Karena dalam proses pengembangan kurikulum ini yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Kemudian, yang kedua karakteristik dari kurikulum 13. Kurikulum 13 itu kan karakternya mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, serta sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah juga merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Selanjutnya, peserta didik menerapkan ilmu yang didapat dari sekolah menuju ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik sehingga dapat menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Jadi kurikulum 13 itu kan sebenarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP yang disempurnakan lagi menggunakan pendekatan saintifik sehingga dikatakan bahwa kurikulum ini menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, model pengembangan kurikulum yang cocok itu dari kurikulum 13 itu sendiri yaitu model pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi adalah sistem pembelajaran yang memiliki orientasi mencapai kompetensi peserta didik sehingga tolak ukur metode ini adalah peningkatan kompetensi peserta didik baik dari segi pemahaman terhadap pengetahuan, implementasi sikap, dan keterampilan. Kemudian karakteristik dari kurikulum merdeka. Karena ini kurikulum merdeka, jadi berarti kurikulum yang memerdekakan di dalam kurikulum itu sendiri. Karakteristiknya yang pertama, itu pembelajaran berbasis project atau untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Berfokus, sebenarnya kurikulum Merdeka itu kan berfokus pada proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu. Kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran. Yang pertama,
Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Kemudian pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik itu sendiri. Nah, untuk pengembangan kurikulum ini yang cocok dari kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka itu kan bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah untuk sesuai dengan karakteristik siswa, menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, produk dan pengembangan karakter yang sesuai dengan siswa itu sendiri. Sehingga pengembangan kurikulum ini itu cenderung kepada desentralisasi atau berbasis pada komunitas sekolah, diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum serta partisipasi dari guru, siswa dan masyarakat. Tuh. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.